Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa di channel YouTube saya, Bung Darkim. Selalu semangat para pemirsa di mana saja berada di seluruh tanah air. Kita sudah memasuki masa kampanye legislatif tentunya, menghadapi pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang. Nah, pada saat ini sudah sedang masuk masa kampanye para pemirsa di mana saja berada. Nah, saya di sini Bung Darkim, saya sebagai akademisi, pengamat juga ya di dalam kegiatan politik, sosial, ekonomi. Nah, di sini kita akan bincang-bincang mengenai situasi menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Oke, pemirsa, sebelum kita mulai kita mesti ngopi dahulu supaya tetap semangat pemirsa. Kopi itu walaupun hitam walaupun pahit tapi kopi tetap membahagiakan. Kopi ibaratkan sebuah kehidupan pahit tapi menyenangkan. Selalu diidamkan oleh semua orang bagaimana kehidupan yang membahagiakan. Nah, begitulah ibarat kita meminum segelas kopi. Segar. Hidup ini kita hadapi dengan santai, serius, membahagiakan. Apa yang kita cari? Sebuah kebahagiaan. Nah, demikian juga menghadapi pesta demokrasi ini pemilu 2024, kita harus menciptakan bagaimana pesta demokrasi ini yang membahagiakan semua rakyat Indonesia, termasuk pada semua calon legislatif yang sedang bersaing pada saat ini, baik dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah, tentunya di dalam menghadapi kontestasi antar partai, antar caleg, kita membutuhkan sebuah strategi yang jitu di dalam kontestasi politik menghadapi pemilu tahun 2024. Nah, jadi sebuah strategi ini sangat penting bagaimana seorang calon legislatif ini bisa memenangkan kontestasi dengan berbagai banyak persaingan, baik persaingan antar caleg dan perbedaan partai maupun antar caleg di dalam sebuah partai itu sendiri. Karena apa? Ini kita menganut sistem terbuka. Artinya siapa yang terbanyak suara dalam satu partai itu yang akan menduduki kursi itu sendiri. Kalau sudah pada peringkat kursi yang masih di dalam ketentuan dari undang-undang pemilu yang direbutkan jumlah rankingnya. Misalnya satu dapil ada 10 kursi. Nah, berarti sampai kursi 10 itu masih menjadi sebuah perebutan dari 1 sampai 10. Nah, ini tentunya kita membutuhkan sebuah strategi yang jitu baik oleh partai itu sendiri, bagaimana memperbanyak kursi yang mereka peroleh di legislatif maupun oleh personal daripada calon legislatif itu sendiri. Nah, oke. Jadi tentunya di dalam sebuah persaingan perlu adanya sebuah perencanaan
perencanaan ya yang komprehensif ya tentang bagaimana yang organisasi itu mencapai misi dan tujuannya. Nah, yang diaplikasikan oleh ya, calon-calon legislatif pada sebuah organisasi itu sendiri, pada organisasi politiknya. Nah, tentunya di sini ya, kita tidak bisa serampangan di dalam operasional mengejar atau mencari ya kursi ya untuk menduduki sebuah kursi ya di kabupaten, provinsi maupun ya di pusat sana. Nah, jadi di sini ya saya berupaya untuk memberikan masukan dan saran ya kepada para calon legislatif di sini ya. Saran yang terukur, masukan yang ya memiliki indikator tertentu bagaimana kita bisa ya mengejar atau merebut sebuah ya kursi yang ada di legislatif pada pemilu tahun 2024 yang akan datang ya. Nah, di sini tentunya ya ada beberapa strategi secara umum yang dapat dilakukan oleh para calon legislatif ya. Nah, sebelum masa kampanye maupun sedang masa kampanye, ini sebelum masa kampanye, tapi kita ya masuk kepada setelah masa kampanye ya. Nah, strategi yang rinci yang dapat dilakukan oleh para calon legislatif itu sendiri pada masa kampanye ya untuk menuju kemenangan ada 7 ya. Ada 7 strategi yang efektif bisa dilaksanakan ya oleh seorang caleg. Jadi yang pertama, bagaimana mereka bisa ya seorang personel atau secara person dia bisa tampil berbeda karakternya dari yang lain. Nah, ya karena ya caleg yang tidak jauh berbeda dengan influencer yang lainnya ya itu membuat ya misalnya ya dia harus bisa mempromosikan dirinya tidak seperti yang lain-lainnya ya. Ada sebuah karakter khusus untuk yang bersangkutan sehingga ya dia menjadi ya pusat perhatian daripada konstituennya atau masyarakat di dapilnya. Nah, misalnya ya mereka membuat konten-konten khusus ya yang bisa disebarkan oleh caleg itu sendiri, misalnya penyampaian visi, misi, program-program kerja yang akan dilakukan pada sebuah dapil itu. Dia sosialisasikan, dia kampanyekan ya di berbagai media yang bisa dikirim ya, kepada masyarakat atau konstituen di dapilnya. Nah, ini kan sebuah kemudahan ya, lebih murah biaya ya, tapi ya bagi yang membacanya mungkin bisa merubah ya swing voternya ya. Nah, swing voternya yang sudah ada arah pilihan mungkin bisa berubah setelah membaca daripada ya visi dan misi serta program yang Anda tampilkan di media sosial yang mereka baca. Ya, bisa saja nanti dikirim lewat Facebook, bisa dikirim lewat WhatsApp ya. Nah, di wilayah ya, dapilnya melalui tim-timnya. Nah, ini visi misi ya, cari ini programnya kalau dia terpilih di dapil ini. Dan itu juga merupakan bagi masyarakat juga merupakan sebuah kontrak politik yang juga ya yang informal, tapi mereka juga bisa nanti mengingatkan kembali kepada caleg itu jika terpilih, ini program yang Anda tawarkan, ini jejak digital. Oke, para pemirsa, itu yang pertama menciptakan karakter yang berbeda ya. Itu salah satu contohnya melalui ya, berbagai media ya. Jadi yang kedua
Bisa juga dia melakukan kampanye langsung ya di wilayah basis suaranya. Nah, wilayah basis suara itu maksudnya strategi caleg yang paling penting adalah melakukan kampanye langsung ya. Namun pelaksanaannya juga harus diperhatikan dengan baik. Cara paling aman adalah dengan melakukannya di wilayah basis suara. Jadi basis suara maksudnya seorang caleg ini harus bisa memilah di mana dia bisa diterima di wilayah mana. Nah, basis suara yang sudah disusun strategi yang pertama yang kira-kira masyarakat itu bagi dia bisa menerima keberadaannya sesuai dengan partai yang dia bawa. Nah, itu perlu identifikasi wilayah namanya, segmentasi ya wilayah yang perlu ya dikampanye dan dianggap bisa mendongkrak suara ya yang dihasilkan oleh yang bersangkutan. Nah, alasan utamanya adalah untuk tidak menguras ya banyak dana untuk berkeliling ya dengan adanya basis. Alasan lainnya adalah untuk bisa menarik lebih banyak pendukung ya dan menciptakan ikatan yang lebih kuat. Nah, jadi bisa menciptakan ikatan yang lebih kuat kalau kita sudah dikenali oleh masyarakat setempat ya. Nah, orang udah tahu track record kita ya. Nah, kalau track record kita baik pasti bisa mereka terima. Tinggal kita menambah meyakinkan mereka lagi apa yang menjadi visi misi maupun program kita yang akan kita bangun di daerah setempat apabila kita terpilih. Itu sebenarnya ya sebuah kontrak politik. Cuma jangan tidak ditepati apabila jadi anggota dewan nanti terpilih itu kita harus konsisten. Nah, ya, konsisten. Apa yang kita ucapkan di dalam kampanye itu yang kita lakukan. Maka di dalam membuat program ya kampanye jangan mulu-mulu, yang logis, yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Nah, harus tahu yang dibutuhkan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, sebelum ya kampanye, turun ke lapangan dulu, survei apa yang mereka butuhkan, tanya tokoh-tokoh masyarakat setempat. Oke, ya. Jadi perlu adanya sebuah pemetaan lumbung suara terlebih dahulu sebelum mulai kampanye. Nah, ini kita kan identifikasi di mana sih lumbung suara saya ini yang menurut hasil survei. Nah, kita survei turun ke lapangan sebelum masa kampanye. Kita bisa membaca keadaan, ya. Nah, disitulah kita bisa membuat sebuah kajian politik untuk kita. Oh, ini di sini basis saya. Oh, di sini yang perlu saya perkuatkan. Oh, di sini sebagai suara tambahan buat saya. Diperhitungkan. Nah, saya butuh suara berapa? 2.500 atau 3.000. Dibagi jumlah wilayah dari 3.000 itu sesuai dengan kantong-kantong suara. Nah, nanti angka real tidak menumpuk. Kalau menumpuk berat kita. Jadi bisa dapat 20 suara di TPS ini, di RT ini, kali berapa RT, total berapa. Jadi 2.500 misal dibagi 20 ya per TPS terpenuhi semua. Nah, kalau 2.500 misalnya yang lalu 2.000 bisa duduk kursi terakhir. Nah, kita cari minimal 2.500. Nah, buatlah pemetaan lumbung suara kita di mana yang kita bisa dapat banyak, ya fokuslah di situ. Cuman ya tentunya ya kita bagi per RT, di situ berapa harus kita dapatkan per TPS. Biasa 1-2 RT itu 1 TPS. Berapa harus dapat di situ. Dibagi. Jadi konkret angkanya. Errornya sedikit. Tapi di situ memang harus kita bentuk sebuah tim. Nah, tim kita yang militan. Nah, jadi tim juga lumbung suara kita yang dihasilkan tim juga ya menambah daripada suara kita sendiri. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa kampanye yang tepat sasaran. Nah, bahasa kampanye ini harus dimengerti oleh ya masyarakat setempat, oleh konstituen setempat, di mana
lokasi ya yang sudah kita petakan sebagai ya lumbung suara kita pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, layaknya sebuah iklan produk juga ya. Pemilihan bahasa juga menjadi salah satu strategi memenangkan caleg yang harus diperhatikan. Ya. Pemilihan bahasa bisa disesuaikan dengan target ya audien. Misalnya di daerah yang akan Anda datangi lebih banyak generasi milenial yang datang. Tentu bahasa santai bisa jadi sebuah pilihan. Kalau milenial kan biasa santai-santai. Nah, jadi bahasa santai itu menjadi sebuah pilihan. Jadi jangan terlalu serius. Bagaimana bisa menangkap mereka? Tapi pesan kita, program kita untuk yang milenial juga disesuaikan dengan mereka. Apa yang mereka butuhkan. Nah, ya itu perlu ya disesuaikan. Kemudian beda jika zona yang akan didatangi lebih banyak generasi ya sandwich, maka bahasa itu generasi sandwich itu yang menengah ke atas ya usianya. Ya, jadi maka bahasa yang sedikit formal akan lebih baik. Jadi kalau yang sudah menengah ke atas yang bukan milenial lagi ya bahasa yang menggunakan bahasa yang lebih formal itu lebih baik, karena mereka betul-betul biasanya datang betul-betul ingin oh ya ini programnya, ini visi misinya. Mereka jarang mau dia ajak ya terlalu banyak bergurau ya. Nah, jadi kalau untuk yang anak-anak muda biasa ya hobi yang santai sambil misalnya ya gurau-gurau ya, sambil mungkin juga ya kalau di tempat terbuka santai ya sambil makan-makan. Nah itu ya jadi masuk pada generasi milenial. Nah kalau yang yang menengah ke atas usianya itu biasanya agak formal ya. Jadi menggunakan bahasa daerah juga sangat ya membantu. Ya kalau kita menguasai bahasa daerah di mana di tempat kita kampanye itu lebih bagus. Ya, sangat membantu sebuah pertama ada psikologi, ada kedekatan kita dengan mereka, ada kedekatan mereka dengan kita, kemudian pesan yang kita sampaikan yang bisa mereka cepat pahami, baik pesan visi misi maupun program yang kita utarakan. Oke, itu ya salah satunya, gitu ya. Jadi kita tidak usah memakai bahasa-bahasa canggih, misalnya bahasa-bahasa asing. Kalau di daerah tertentu, ya dengan menggunakan bahasa mereka. Ya kalau minimal kalau kita tidak mengetahui bahasa mereka ya gunakanlah bahasa Indonesia. Tapi karena rata-rata ya memahami bahasa Indonesia. Ya. Nah, jadi tidak usah pakai bahasa-bahasa yang kelas ya, high class gitu ya. Nah, yang keempat, rutin memberikan bantuan. Nah, jadi seharusnya itu dari sebelum kampanye, ya, bukan hanya pada masa kampanye, nanti kita hanya dianggap saat membutuhkan. Nah, bantuan ini ya bukan berarti dalam bentuk hanya uang saja. Bantuan tenaga, di mana bahasa-bahasa kita yang kita petakan, sudah kita segmentasikan sebelum masa kampanye, pada masa itu kita sering-sering turun, bantu mereka, bentuk material misalnya kalau rumah-rumah ibadah gitu kan, misalnya kemudian kepentingan-kepentingan umum, fasilitas umum, apa yang kita bisa bantu, kita bantu sebelum masa kampanye. Itu merupakan track record kita ya kepada konstituen. Jadi kita tidak membutuhkan mereka hanya pada masa kampanye. Nah di situ kita pasangkan sebelum masa kampanye ya tidak usahlah kita ngomong kampanye, tapi kita bantulah mereka ya secara ikhlas semampu kita. Nah itu nanti melekat pada mereka. Oh si Fulan ini pernah membantu di sini sebelum caleg, belum dia pernah ngomong caleg, tapi dia udah sering di sini membantu ya. Nah, untuk memberikan masukan dan saran, membantu dalam sebuah pelayanan. Kenapa salah? Ya, kita saling membantu. Ya, nah di situ masyarakat akan menilai. Oh iya, dia ini track recordnya bagus, suka membantu. Nah, sekarang dia membutuhkan bantuan kita bantu dia. Nah, itu penting. Jadi bukan hanya pada saat kampanye, pada saat membutuhkan baru kita ya
membantu mereka. Apalagi kalau Anda sudah jadi nanti, ya, lihat tim yang sudah membantu Anda, jangan tinggalkan, ya. Terlepaslah dari dia sudah pernah membantu kita, tapi bagaimanapun kita sudah berhutang jasa dengan mereka. Dengan adanya mereka, kita bisa berada di atas. Ibaratkan sebuah atap. Atap itu akan itu ya, tetap berada di atas apabila ada tiangnya, tiang penyanggahnya, ya, tiang penyanggah kedua, tiang penyanggah pertama. Jadi jangan lupa, ya, fungsi wakil rakyat itu ibaratkan sebuah atap melindungi, ya, rakyat yang di bawahnya, melindungi dindingnya, melindungi tiangnya, ya. Dia tidak akan bisa tegak di atas kalau tanpa ada tiangnya. Ingat tuh. Nah, begitu juga tiangnya juga harus bisa mengangkat, ya, orang-orang tertentu sebagai wakilnya, sebagai atapnya, pelindung mereka. Artinya adanya sebuah sinkronisasi. Nah, itulah ya. Jadi ingat tuh, seorang kalau sudah jadi jangan lupa, ya, dengan program-programnya maksimalkan, lakukan secara maksimal. Kan bukan uang pribadi, menggunakan uang negara yang dianggarkan. Karena fungsi daripada anggota dewan itu sendiri ya sebagai apa, ya, legislasi, ya, anggaran, pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh tingkatnya masing-masing, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah, oleh sebab itu bukan hanya tim saja yang diperhatikan, tapi konstituen di dapilnya memilih dia atau tidak, itu semuanya harus diperhatikan. Karena uangnya bukan milik pribadi, milik pemerintah, milik rakyat, yang untuk kembalikan pada rakyat lagi. Ya, kalau sudah jadi anggota dewan, sudah jadi legislatif, tidak ada lagi ini pemilih saya, ini bukan. Tidak bisa begitu, ya. Nah, semua layak untuk dibangun. Nah, ya, cuman kalau ingin tetap jadi untuk sebagai wakil rakyat, pada tahap berikutnya pelihara tim, sejahterakan rakyat di setempat tanpa melihat siapapun yang ada di dapilnya. Maksimalkan pembangunan, itu yang penting, ya. Kemudian yang kelima, memanfaatkan media online. Jadi media online ini seperti yang saya katakan, itu dia bisa menjangkau, ya, seluruh pelosok tanah air, bukan hanya di dapil kita saja. Jadi kalau kita mengkampanyekan melalui media online, ya, itu ya, tidak perlu kita main kirim, tapi di mana ada akses internet dia masuk. Nah, jadi publik bisa membaca di luar, ya, apa tuh basis kita. Publik bisa membaca, oh ini yang menjadi programnya, ini menjadi visi misinya. Nah, kalau kita sudah jadi juga dengan media online, oh ini yang telah mereka perbuat, yang cara kita perbuat luar biasa. Nah, jadi jangan takut di media online. Yang penting hal-hal yang positif yang kita tampilkan, kegiatan-kegiatan kita mesti kita tampilkan. Nah, bukan kita artinya pencitraan, tapi berdasarkan kenyataan. Itu juga sebuah pertanggungjawaban kepada masyarakat, kepada negara juga, bahwa ini setelah kita jadi anggota dewan, ini yang secara bertahap sudah kita berbuat. Nah, jadi kan tidak makan biaya banyak, alat bentuk kertas dikirim-kirim, tak perlu juga kita harus turun terus di luar masa reses. Masa reses ya kewajiban untuk menyampaikan, menyerap aspirasi, menyampaikan apa yang sudah diperbuat. Tapi media online harus tetap eksis, ya. Oke, ini untuk para anggota dewan. Yang ketujuh, membangun persaudaraan dengan internal partai politik. Nah, di internal partai politik yang kita bawa itu harus kita bangun, ya, hubungan yang baik. Karena dari situlah kita bisa yang mengusung kita menjadi calon anggota dewan. Ya, bukan berarti ya, kita semata-mata
harus menyetor sekian ya, walaupun kalau ada kewajiban ya berarti sudah ada standarnya, tolak ukurnya. Tapi yang penting semua lini kita masih jaga hubungan baik dalam partai itu sendiri. Nah, jangan kita nih ibaratkan kacang lupa dengan kulit, begitu udah di atas lupa dengan yang penyangga di bawah yang ikut mengusung kita, baik partai, tim maupun masyarakat yang di dapil kita. Ini yang penting. Nah, karena kita berasal dari rakyat dan untuk rakyat kita berbuat. Oke, itu yang 7 pemirsa. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para calon-calon legislatif yang akan bertarung, yang sedang bertarung ini untuk merebut perolehan suara dalam kontestasi menghadapi pemilu 2024. Semoga Anda semua sukses dan bermuarakan kepada kepentingan rakyat setelah Anda menjabat tahun 2024 yang akan datang. Ya. Oke, silakan subscribe, like, and share ya video ini agar Anda bisa mengikuti video-video ya saya yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Anda menjadi anggota dewan yang bijak dan memuarakan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Oke, kita pemirsa, saya itu sama membaca setiap hari, tiada hari tanpa membaca ya, yang bersifatnya membaca hal-hal yang positif ya. Jadi saya sering membeli buku-buku ya, baik dari luar terjemahan bahasa Indonesia ya, juga ya buku-buku yang dari ya dalam negeri, buku-buku yang bagus ya, yang bersifatnya mendidik, kemudian menambah wawasan ya, itu penting ya. Kita mesti budayakan banyak membaca pemirsa itu ya, dengan banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar, wawasan kita akan bertambah. Itu yang penting ya. Nah, jangan lupa juga ya, kita mesti sambil ngopi biar menambah daya bacanya itu lebih ya sip dan dinamis. Nah, ya saya itu kalau udah ngopi segar ya, lancar membaca, mata semakin terang pemirsa. Oke. Oke, terima kasih, selamat ya menyaksikan ya ulasan-ulasan dan berbagai kajian tentang konten selanjutnya ini. Oke, terima kasih ya, semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan semakin sukses.